Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada hari ini, malam hari ini, saya rindu mengajak kita bersama-sama boleh menyediakan waktu, menyediakan hati untuk kembali boleh masuk dalam hadirat Tuhan dan diisi lagi oleh firman Tuhan. Percaya bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Sepakat bilang amin. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu yang masih kami terima dan kami alami sampai dengan hari ini. Kalau kami masih hidup, masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, kebaikan Tuhan yang setia mengiringi hidup kami. Malam hari ini Tuhan, bersama-sama kami membangun mezbah kami rindu bersekutu dengan Engkau, kami rindu masuk di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir Tuhan, kami percaya Engkau ada dan Engkau akan memuaskan setiap kami yang hatinya sungguh-sungguh merindukan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengawali persekutuan kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami datang bersyukur malam hari ini Tuhan. Mari bawa pujian-Mu bersama-sama, katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, kami ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini,
syukur kami. Kami menyembah-Mu. Yesus Tuhan yang baik, Bapa yang baik, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Jiwa kami bersuka karena kesetiaan-Mu bagi kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah-Mu cukup memelihara kami, mencukupkan kami, memberkati hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur, Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Malam hari ini kami datang membawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami percaya ketika kami membakar mezbah kami, membangun mezbah kami, membakar persembahan dan ucapan syukur kami bersama-sama, kami percaya bahwa hati Tuhan disenangkan dan Kau hadir siap untuk memberkati setiap kami. Kami terima lawatan Tuhan malam hari ini. Kami menerima kehadiran Tuhan, kami menyambut-Mu dengan hati yang terbuka, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari Engkau yang mengasihi Tuhan, Kau yang siap memuji Dia, sama-sama kita katakan, amin. Berapa banyak Engkau bersuka cita hari ini? Berapa banyak Engkau alami ditolong tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa? Bolehlah naikkan tanganmu, naikkan satu pujian bersama-sama malam hari ini. Dia menetapkan langkah-langkah setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Sama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Satu kali lagi bersama-sama.
Saudara percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Dia menyertai setiap kita ketika kita boleh terus belajar selaras dengan hatinya, selaras dengan kehendaknya. Sepakat bilang amin. Siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kami meneduhkan hati kami di hadapan Tuhan. Sampaikan sesuatu buat setiap kami malam hari ini, Tuhan. Kami siap untuk belajar. Terima kasih. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sambil percaya nyanyikan bersama. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini Engkau pertemukan kami kembali dengan saudara-saudara kami dalam ibadah Lamongan Blessing. Tuhan, urapi ibadah ini, terutama kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini yang menjadi penuntun kami, membimbing kami
dalam setiap sendi kehidupan kami. Terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang tersampaikan biarlah bukan dari pikiran hamba-Mu, dari hati hamba-Mu, dari mulut hamba-Mu, tetapi kuasa Roh Kudus yang berbicara untuk menyampaikannya kepada setiap kami yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah, sehingga kebenaran firman-Mu ini memerdekakan kami dan menjadikan kami lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, haleluya, amin. Salam saudaraku, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan manusia dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun demi tahun, nampaknya sangat semakin hari semakin mengalami sesuatu yang dinamakan kecanggihan. Dalam tanda petik yang saya masuk di sini adalah bahwa kehidupan manusia semakin hari, terutama di bidang pengetahuan dan ilmu, semakin hari semakin melihat kegemilangannya. Bahwa manusia semakin hari semakin canggih, sehingga untuk lebih supaya kecanggihan dan ilmu pengetahuan yang kelihatan berkembang itu, maka manusia menamakan zaman hari ini adalah zaman milenium. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, manusia berharap dan manusia berpengharapan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih ini dapat membantu, mempermudah segala aktivitas, segala pekerjaan, segala apa yang sedang manusia lakukan dapat dipermudah dan diperlancar. Jadi manusia dengan adanya ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi itu berharap bahwa segala sesuatunya itu bisa membantu kehidupan dan apapun yang dilakukan manusia bisa semakin hari semakin bisa dipermudah. Namun misalnya contoh yang paling gampang kita lihat seperti HP ini. HP ini dalam penggunaannya secara nyata memang bisa membantu untuk sekarang ini membantu kita untuk berkomunikasi. Mau kapan kita memakainya, kita mau berbicara dengan siapapun, waktunya tidak terbatas, bisa malam hari, pagi, sesuai dengan janji kita kepada orang yang kita hubungi, bisa kita lakukan kapan saja. Dan itu memang terbukti. Dan alat yang lebih canggih lagi, yang saat ini bisa kita lihat di mana ada tempat-tempat bangunan, di mana tempat ada keramaian, di mana tempat ada perusahaan dan sebagainya. Yang paling canggih hari ini kita bisa lihat CCTV. Dan kita bisa lihat dalam gereja ini juga sudah terpasang CCTV dengan harapan bahwa dengan adanya CCTV ini bisa membantu pelayanan di tempat ini semakin hari semakin lancar, dan juga CCTV ini berfungsi sebagai sarana untuk keamanan ketika selesai kegiatan, selesai ibadah dan tempat ini kita tinggalkan. Dengan adanya CCTV ini membantu bisa mengetahui apa saja yang terjadi, dan selama kita tidak ada di tempat ini, apakah tetap aman gedung ini, gereja ini dan sebagainya. Jadi CCTV juga bisa membantu sebagai alat pengaman, alat untuk melanggarkan ibadah secara baik dan benar. Tetapi pertanyaannya,
yang harus jujur kita akan jawab sendiri juga nantinya, apakah dengan adanya CCTV, segala kegiatan, segala apa yang kita harapkan bahwa CCTV ini bisa dipakai sebagai alat benar-benar 100% sudah terbukti kecanggihannya atau dia terbukti bisa membantu sepenuhnya di dalam segala aktivitas kegiatan manusia. Jawaban yang kita dapat dan kita dengar ternyata bahwa CCTV belum bisa menjawab, belum 100%, 80% pun saya tahu bahwa CCTV belum bisa membantu dengan maksimal segala aktivitas kegiatan, baik itu di perusahaan, di tempat-tempat di mana CCTV itu dipasang, bisa membantu manusia untuk memperlancar pekerjaan ataupun aktivitas yang ada di dalamnya. Kenapa? Jawabannya karena CCTV itu hanyalah alat bantu saja. Artinya bukan alat untuk bisa menjamin setiap kegiatan, setiap apa yang dilakukan itu bisa terekam dengan baik. Misalnya di gereja ini CCTV ada. Jarak jangkauannya CCTV ini aja hanya bisa sampai ke ruang monitor ataupun ruang yang ada di sebelah kiri kanan daripada gereja ini. Di luar itu jangkauannya sudah terbatas. Artinya bisa menggambar, bisa monitor, tetapi gambarnya atau hasilnya akan samar-samar. Jadi CCTV sebagai alat bantu hanya terbatas pada di mana CCTV itu terpasang. Dia tidak bisa memonitor di luar area yang sudah ditetapkan baginya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar dalam kehidupan kita ini ternyata kita lupa bahwa kita terlalu mengandalkan alat teknologi, ilmu pengetahuan yang ada sehingga kita mendewakan bahkan bahwa alat-alat yang kita anggap bisa membantu itu sebagai bukti bahwa itulah sesuatu yang merupakan keberhasilan manusia. Seperti tadi HP, saudaraku. HP ya bisa membantu kita di dalam melakukan segala apa saja. Contohnya di dalam pelayanan. Dalam pelayanan HP memang dibutuhkan untuk memperlancar pelayanan. Di dalam ibadah HP pun bisa dipakai sebagai pembantu supaya mempermudah kita mungkin mencari ayat-ayat Alkitab dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita waspadai bahwa ilmu pengetahuan seperti HP, alat-alat yang lain dan sebagainya, ternyata itu hanya sebagai alat bantu, tidak bisa 100% untuk membantu kelancaran, baik itu di dalam pelayanan atau di dalam aktivitas manusia. Tidak bisa membantu 100%, hanya beberapa persen. Karena itu jangan kita mengandalkan CCTV, mengandalkan teknologi, kecanggihan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jangan. Tapi mari kita sadar, ternyata ada satu pribadi, ada suatu oknum yang kita sadar atau tidak sadar dari awal mula, dari nenek moyang kita ada dan sebelum bumi ini ada, dia sudah ada. Siapa pribadi yang saya maksud di sini adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang merupakan pencipta alam, bumi dan segala yang ada di dalamnya. Dialah yang sudah memonitor dan mengetahui segala apapun dan dia yang mengontrol hidup kita ini. Karena itu pada malam hari ini saudaraku kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu melebihi daripada CCTV, alat apapun yang selama ini kita dewa-dewakan bisa membantu kita. Tetapi hanya Tuhanlah satu-satunya jawaban untuk bisa menolong dan menyelesaikan masalah kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat. Mari kita buka
Alkitab kita dan kita baca di Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Amsal pasal 15 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saya bacakan sekali lagi bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, menguasai orang jahat dan orang baik. Karena itu kita akan jelaskan secara perlahan ayat ini yang walaupun cukup singkat, walaupun sangat sederhana, kita bisa mungkin sekarang dengan tutup mata bisa menghafal bahwa mata Tuhan ada di segala tempat dan mengawasi orang jahat dan orang baik. Tetapi ketika kita dalam kehidupan fakta realita hidup ini, benarkah kita menyadari bahwa mata Tuhan ada di segala tempat? Mari kita belajar dari kata pertama bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Yang pertama, bukti bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, bahwa Tuhan tahu dan Tuhan memonitor dan mengendalikan seluruh kehidupan setiap manusia di muka bumi ini. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan tahu, Tuhan memonitor, Tuhan mengendalikan dan Tuhan menjangkau setiap kehidupan seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi bukan seperti alat CCTV tadi yang hanya bisa memonitor di tempat di mana dia sudah ditempatkan. Di luar itu dia tidak bisa memonitor. Tetapi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bisa memonitor, bisa mengetahui, bisa mengawasi segala kehidupan kita, setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi begitu dahsyatnya Tuhan kita, begitu hebatnya Tuhan kita, tetapi kita kadang-kadang sadar atau tidak sadar lupa. Kita lebih banyak mengandalkan alat-alat, kecanggihan teknologi dan sebagainya, sehingga kadang-kadang dalam kehidupan kita ini kita lupa. Sebetulnya tanpa alat, tanpa kecanggihan teknologi pun Tuhan sudah berfirman kepada kita bahwa Dia sanggup mengendalikan kita, memonitor kita, dan melihat kehidupan kita ini dan kehidupan seluruh dunia ini di hari-hari kehidupan kita. Mari kita buka kitab Mazmur pasal 121 ayat 2 dan 8 bahwa bukti bahwa Tuhan bisa memonitor, Tuhan bisa mengetahui, Tuhan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Kita baca di Mazmur 121 ayat 2 sampai 8 yang bunyinya demikian. Ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pemazmur menyadari bahwa pertolongan kita satu-satunya adalah dari Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Ayat yang ketiga berkata, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Artinya bahwa Tuhanlah yang menopang kehidupan kita ini dan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dia tidak pernah tertidur seperti alat monitor yang kita banggakan tadi misalnya CCTV. CCTV walaupun dia kelihatan hidup bisa tidak ada gambar, tidak ada kegiatan yang terlihat di sana. Karena mungkin CCTV itu rusak. Tetapi Tuhan kita tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, Dialah penjaga kita. Ayat yang keempat berkata, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bahwa Tuhan kita tetap hidup, tetap ada dalam kehidupan kita. Ayat 5, Tuhanlah penjaga, penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat yang ke-6 berkata, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ayat yang ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu.
ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita baca dan renungkan ayat ini, betapa Tuhan itu tahu segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Bukan hanya kehidupan kita yang ada di Lamongan, bukan hanya kehidupan kita yang ada di Indonesia, tetapi di seluruh dunia ini Tuhan tahu apa yang terjadi dan Tuhan mengendalikan semuanya dari tempatnya di sorga sana. Karena itu saudaraku, ingatlah, sadarlah bahwa kita tidak perlu membangga-banggakan suatu kecanggihan teknologi, alat yang ada pada kita untuk kita terus berkata bahwa kita tidak perlu Tuhan. Karena itu sekali lagi tanamkan di hati kita bahwa tidak ada satu titik pun yang terluput, tidak ada satu kejadian pun yang terluput, yang tidak bisa dimonitor Allah. Tetapi semuanya ada dan sudah dicatat Tuhan, tinggal pada saatnya nanti, pada saat kita bertemu dengan Dia di dalam kekekalan nanti, baru kita tahu betapa Allah yang kita sembah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah mencatat apapun yang sudah kita lakukan. Jadi hal yang pertama, bahwa mata Tuhan ada di segala tempat itu sudah terbukti dari Mazmur 121 ayat 2 sampai 8 ini. Dan kalimat yang berikutnya yang mengatakan bahwa Tuhan mengawasi orang jahat dan orang baik. Ini artinya bahwa Tuhan ada di segala tempat di dalam dunia ini. Jadi Tuhan bisa mengawasi karena Dia ada di tempat itu. Tuhan mengetahui di seluruh dunia ini karena Tuhan bisa menjangkau seluruh dunia ini. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang maha pencipta. Sehingga Dia bisa hadir di segala tempat, di segala keadaan dan mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Dan di dalam monitornya, di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, bahwa Tuhan selalu tahu apa yang kita lakukan. Mungkin kita bisa berkata, enggak ada yang tahu apa yang saya lakukan, karena enggak ada yang melihat. Tapi ingatlah bahwa ternyata kalaupun manusia tidak bisa menyaksikan atau orang tidak tahu apa yang kita lakukan, tetapi ada satu pribadi yang tahu segala sesuatu, termasuk dalam hati kita ini, apa yang sedang ada dalam di hati kita ini Tuhan tahu. Jangan katakan sekali lagi bahwa tidak ada yang tahu. Karena itu dalam kalimat ini bahwa Tuhan menguasai orang jahat dan orang baik, itu artinya bahwa Tuhan bisa melihat segala sesuatu. Di Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Mazmur 139 ayat 1 dan sampai ayat 12 berkata demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat yang keempat. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Tuhan mengerti semua apa yang dalam diri kita. Selanjutnya, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi sebelum kita berbicara, Tuhan sudah tahu apa yang akan kita bicarakan. Dari selanjutnya, dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Artinya kita dalam kendali Allah. Ayat yang selanjutnya, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat selanjutnya, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Lanjutnya, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Lanjutnya, juga di sana tanganmu akan menuntun aku
dan tangan kananmu memegang aku. Lanjutnya, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Dan 12, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Artinya saudaraku bahwa di dalam ayat ini Tuhan mengetahui segala sesuatu apapun yang tersembunyi dalam diri kita. Jangan sampai kita berkata bahwa enggak ada yang tahu, sekali lagi bahwa Tuhan tidak mengerti apa yang kita perbuat. Dia tahu, dia mengerti dimanapun kita sembunyi, kemanapun kita lari, dia ada di sana. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang maha dahsyat. Sebagai kesimpulan atau pengertian yang kita dapat dari pada Amsal 15 ayat 3 yang sudah kita baca tadi, bahwa Tuhan tahu apa yang kita lakukan dan Dia mengawasi setiap orang jahat dan orang baik. Ada beberapa kesimpulan yang saya akan bagikan kepada kita tempat ini. Yang pertama, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jadi ingat bahwa sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam arti, mari kita bayangkan seperti kita bisa bernapas saat ini. Napas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ini diberikan secara gratis dan kita bisa nikmati selama 24 jam. Tapi pernahkah kita berpikir seandainya 5-10 menit saja kita tidak bisa bernapas? Pernahkah Anda membayangkan apa jadinya? Kalau kita praktekkan mungkin hidung kita tutup selama 5-10 menit saja. Pasti ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Minimal kita akan terpengaruh atau dalam tanda kutip kita akan merasa sesak, merasa bahwa kita tidak kuat. Itu artinya bahwa ketika Tuhan meninggalkan kita sedetik saja pun berarti kita bisa ambil suatu pengertian bahwa kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu bersyukurlah kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik saja pun. Hal yang kedua yang saya dapatkan dari Amsal 15 ayat 3 ini, bahwa Tuhan selalu ada dan bersama dengan kita dalam setiap masalah kehidupan kita ini atau dalam setiap waktu kehidupan kita ini, saudaraku. Sama seperti napas tadi. Seandainya misalnya ketika saya keluar dari tempat ini dan berjalan ke bawah atau menyeberang ke jalan, seandainya Tuhan tidak ada bersama-sama dengan saya, bisa kita bayangkan kita bisa saja terjadi kecelakaan, mengalami hal-hal yang tidak kita pikirkan selama ini, bahwa kita menganggap bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu karena kekuatan kita. Jangan, saudaraku, ingatlah bahwa itu bukti penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di setiap langkah hidup kita, di setiap musim kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Poin yang ketiga dari Amsal 15 ayat yang ketiga, saya bagikan kepada kita demikian, bahwa kemanapun kita melangkah, kita tidak perlu ada rasa takut dan bimbang. Karena Tuhan pasti menyertai dan melindungi kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak bimbang akan kehidupan ini. Karena Allah selalu berjanji bahwa Dia akan melindungi dan menyertai kita. Itu 3 poin yang bisa kita ambil kesimpulan dari Amsal 15 ayat yang ketiga. Karena itu sebagai hal yang perlu kita ingat demi menguatkan kita bahwa 3 hal tadi itu, mari kita buka Alkitab dari kitab Ibrani pasal yang keempat
ayat yang ke-13. Kitab Ibrani pasal 4 ayat yang 13 berbunyi demikian. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi Ibrani 4 ayat 13 ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mengerti, tahu dan segala sesuatu termasuk hal-hal yang tersembunyi yang tidak bisa kita keluarkan dari perkataan mulut kita. Tetapi kita ada di pikiran atau di hati kita, Tuhan tahu. Karena itu jangan sekali lagi bersembunyi di balik kehidupan kita bahwa Tuhan tidak tahu. Karena pada saatnya nanti semuanya harus kita pertanggungjawabkan karena Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Karena itu jaga sikap, perbuatan, pikiran, tingkah laku, dan perkataan kita dengan benar supaya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu jaga sikap, perkataan, pikiran, tingkah laku, dan perbuatan kita supaya tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, mari kita buat supaya Bapa Allah kita yang disembah di dalam nama Tuhan Yesus menjadi senang, tersenyum, bangga melihat kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Buat Tuhan bangga dan tersenyum melihat segala aktivitas yang kita lakukan. Dan hal yang terakhir, mari kita jaga integritas dan status kita sebagai anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan sorga, bahwa melalui sikap dan perbuatan, tingkah laku, perkataan kita, kita akan tahu bahwa kita benar-benar adalah orang-orang yang bisa menjadi ahli waris dan anak-anak Allah. Mari kita buka Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai 10. Galatia 6 ayat 7 sampai 10 berkata demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat yang selanjutnya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Lanjut, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Lanjut. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar dari kitab Amsal pasal yang ke-5, kisah Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga ini, yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu apa yang kita lakukan. Karena itu, biarlah melalui apa yang sudah kita sampaikan pada malam hari ini, kita bisa menyadari bahwa kita harus lebih takut, lebih sadar bahwa segala apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang ada dalam hati kita, Tuhan mengetahui. Tidak perlu bersembunyi di balik segala sesuatu yang boleh kita katakan bahwa kita sedang melayani Tuhan. Tuhan tahu apa motivasi kita. Tuhan mengerti apa yang menjadi pikiran kita dalam melayani Tuhan. Kalau semuanya kita lakukan dengan ketulusan, saya percaya bahwa kita akan tetap dipakai Tuhan, tetap akan bisa melayani dengan baik. Biarlah renungan Tuhan yang cukup singkat ini membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin menyadari bahwa dalam setiap semi kehidupan kita ini Tuhan ada
dan Tuhan menyaksikan segala-galanya yang kita lakukan. Demikian kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Dan Tuhan mengawasi segala kehidupan kami ini, apapun yang kau lakukan, baik atau jahat, Tuhan mengetahui. Karena itu biarlah Tuhan melalui perenungan firman yang malam hari ini sudah sama-sama kami belajar, kami diteguhkan untuk semakin mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi, sehingga kami tidak perlu takut dan bimbang bahwa Engkau Allah yang memberikan jalan keluar, menyertai kami, dan memberikan segala sesuatu yang kami perlukan tepat pada waktunya. Karena itu kebenaran firman-Mu ini biar kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri Lamongan Blessing kita hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan malam hari ini, amin. Mari sama-sama membawa hati kita sekali lagi kepada Tuhan, datang pada Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kita dan percaya Dia menghandle hidup kita dengan sempurna. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah Lamongan Blessing malam hari ini. Untuk itu mari kita terima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.